Suku Kajang merupakan salah satu suku tradisional yang terletak di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tepatnya sekitar 200 km arah timur Kota Makassar. Suku Kajang dibagi dua secara geografis, yaitu Kajang Dalam yang biasa disebut Kajang Ammatoa dan Kajang Luar yang biasa disebut Taulembang. Daerah Kajang Luar adalah daerah yang sudah bisa menerima peradaban teknologi seperti listrik. Berbeda halnya dengan Kajang Dalam yang tidak dapat menerima peradaban. Itulah sebabnya di daerah Kajang Dalam tidak ada listrik. Bukan hanya itu, apabila kita ingin masuk ke daerah kawasan adat Ammatoa atau Kajang Dalam, kita tidak boleh memakai sendal. Hal ini dikarenakan sendal dibuat menggunakan teknologi. Bukan hanya itu, bentuk rumah Kajang Dalam dan Kajang Luar sangat berbeda. Di Kajang Luar, dapur dan tempat buang airnya terletak di bagian belakang rumah, sama halnya dengan rumah-rumah pada umumnya. Tidak seperti dengan Kajang Dalam yang menempatkan dapur dan tempat buang airnya di depan. Hal ini dikarenakan pada zaman perang prajurit Kajang sering masuk ke rumah penduduk untuk mencari makan. Itulah sebabnya dapur dan tempat buang air kecilnya ditempatkan di depan rumah. Sebagian besar suku Kajang memeluk agama Islam. Meskipun demikian, mereka juga mempraktekkan sebuah kepercayaan adat yang disebut dengan patuntung. Patuntung diartikan sebagai sumber mencari kebenaran. Hal itu menyeratkan bahwa apabila manusia ingin mendapatkan sumber kebenaran, maka mereka harus menyandarkan diri pada tiga pilar, yaitu Tuhan, tanah, dan nenek moyang. Keyakinan kepada Tuhan adalah kepercayaan yang paling mendasar dalam kepercayaan patuntung. Suku Kajang percaya bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu, maha kekal, maha mengetahui, maha perkasa, dan maha kuasa. Tuhan atau yang disebut sebagai Turye Arakna menurunkan perintah atau wahyunya kepada suku Kajang melalui manusia Kajang pertama yang disebut Ammatoa. Wahyu tersebut dalam kepercayaan mereka disebut dengan pasang. Pasang yang hendak disampaikan bukanlah sembarangan. Pasang tersebut berisi panduan hidup suku Kajang dalam segala aspek dan lika-liku kehidupan. Nenek moyang mereka menurunkan pasang itu secara lisan dari generasi ke generasi. Suku Kajang sendiri diwajibkan untuk mematuhi pasang tersebut. Mereka berkeyakinan bahwa apabila mereka melanggar pasang yang ada, berbagai macam hal buruk akan terjadi dalam kehidupan mereka. Agar pasang tersebut dipatuhi oleh seluruh suku Kajang, Ammatoa harus terus menjaga dan menyebarkan serta melestarikan pasang tersebut. Keberadaan Ammatoa diyakini sebagai mediator atau penghubung antara manusia suku Kajang dengan Tuhan. Mitos yang berkembang di kalangan suku Kajang mengatakan bahwa Ammatoa adalah manusia pertama yang diturunkan di perkampungan mereka. Lokasi pemukiman yang sekarang mereka huni diyakini sebagai tempat pertama kalinya Ammatoa diturunkan oleh Tuhan. Tidak heran jika kemudian mereka menyebutkan sebagai tanah Toa, yang berarti tanah tertua yang diwariskan oleh leluhur mereka. Suku Kajang percaya pada pasang yang di dalamnya memuat nilai dan adat istiadat yang meliputi perbuatan yang mereka kerjakan. Perbuatan tersebut terdiri dari siri atau malu, kasipali atau pantangan, dan kesenian. Adat istiadat yang mereka junjung antara lain nilai kejujuran yang merupakan nilai utama ajaran pasang, nilai sabar atau sabara yang harus dimiliki oleh seluruh suku Kajang, terutama para pendidik, nilai konsekuen yang merupakan nilai ketegasan yang harus dimiliki oleh pemimpin adat,
nilai tenggang rasa yang dianggap sebagai nilai positif dan berharga bagi kehidupan mereka. Mereka juga percaya pada siri yang merupakan sejumlah perbuatan yang menimbulkan rasa malu dan hukuman berat kepada suku Kajang yang melakukannya. Beberapa perbuatan itu adalah larangan bagi perempuan berduaan dengan laki-laki yang bukan anggota keluarganya. Mereka juga percaya pada kasipali yang merupakan larangan berat yang hukumannya akan jauh lebih berat dibandingkan siri apabila dilakukan oleh mereka. Beberapa perbuatan yang dikategorikan dalam kasipali adalah menggunakan nama-nama nabi, malaikat, dan Tuhan, berpakaian selain hitam dan putih, pantangan bagi janda untuk menggunakan pakaian selama 40 hari, dan banyak bicara sejak kematian suaminya, pantangan mengubah bentuk asli rumah, pantangan menggunakan kendaraan bermotor, dan hal-hal lain yang bersifat berlebihan. Suku Kajang juga mengenal beberapa kesenian yang sifatnya temporer dan insidental. Beberapa di antaranya adalah tari Pabite Pas Sapu, permainan gendang, pencak silat pada saat perkawinan. Di dalam ajaran Pasang, suku Kajang diperkenankan untuk mengembangkan kesenian sendiri, namun tidak diperkenankan untuk meniru kebiasaan atau kesenian para pendatang atau sesuatu yang dinilai bertentangan dengan prinsip kesederhanaan mereka. Selain ajaran-ajaran tersebut, Pasang yang dipercaya oleh suku Kajang juga percaya bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan sementara untuk menuju akhirat. Untuk bisa menjangkau kehidupan akhirat yang baik, mereka perlu menerapkan pola hidup yang sederhana. Hidup dengan cara sederhana menurut mereka merupakan cara atau ideologi yang mempengaruhi bagaimana cara mereka mengatur pola keuangan dan cara mereka dalam memenuhi kebutuhan keseharian. Sikap tidak berlebihan alias sederhana tersebut kemudian akan berdampak pada cara mereka memenuhi makanan, pakaian, sawah, kebun, rumah, dan pemanfaatan sumber daya hutan secara tidak berlebihan atau serampangan. Mereka percaya bahwa mereka diciptakan untuk saling menghargai antar sesama, sekaligus antar masyarakat yang hidup di tempat berlainan. Bagi mereka, sebuah pantangan besar untuk berbicara kasar dan akan dicela oleh suku Kajang yang lain apabila berbicara dengan bertolak pinggang. Mereka dituntun untuk berbicara dengan tangan dilipat di dada sambil membungkukkan badan dan menggulung sarung. Begitu pula dalam hal menyapa, mereka dituntun untuk menggunakan sapaan yang akrab dan mulia seperti menggunakan kata sapaan putoh untuk laki-laki dan jajah untuk perempuan. Sementara itu, untuk sapaan kepada serumpun, mereka dianjurkan untuk menggunakan kata sapaan sesuai tingkat kelahiran seperti Kak Toa untuk anak sulung, Kak Tengah untuk anak tengah, dan Lolo untuk anak bungsu. Suku Kajang pantang untuk mengenakan pakaian selain berwarna hitam dan putih. Warna tersebut menurut Pasang yang mereka percaya mengandung arti kesederhanaan. Sarung hitam yang dikenakan laki-laki merupakan buatan mereka sendiri yang dilakukan dengan menenun, kemudian direndam ke dalam larutan yang terbuat dari daun tarum yang menyebabkan menjadi hitam pekat. Pakaian perempuan pun terdiri dari sarung dan baju bodoh yang berwarna hitam pekat. Warna hitam merupakan sebuah warna adat yang kental akan kesakralan, dan bila kita memasuki kawasan Amatoa, pakaian kita harus berwarna hitam. Warna hitam mempunyai makna bagi masyarakat Amatoa sebagai bentuk persamaan dalam segala hal, termasuk kesamaan dalam kesederhanaan. Tidak ada warna hitam yang lebih baik antara yang satu dengan yang lainnya, karena semua hitam adalah sama. Warna hitam menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta, kesamaan dalam bentuk wujud lahir, menyikapi keadaan lingkungan, utamanya kelestarian hutan yang harus dijaga keasliannya sebagai sumber kehidupan. Seluruh rumah suku Kajang menghadap ke arah barat. Hal itu bukan tanpa alasan.
Barat dianalogikan sebagai sebuah arah di mana simbol dari nenek moyang mereka berada. Konsep rumah yang mereka bangun juga seragam tanpa ada yang berbeda sedikit pun. Hal itu mereka lakukan untuk mengungkapkan nilai kesederhanaan dan simbol keseragaman. Lebih dari itu, material yang mereka gunakan untuk membangun rumah bukanlah batu bata atau tanah. Membangun rumah dengan material tersebut adalah sebuah pantangan bagi mereka, sebab mereka percaya bahwa hanya orang mati saja yang diapit oleh liang lahat dan tanah. Kendati demikian, masih ada beberapa keluarga suku Kajang yang menggunakan batu sebagai bahan bangunan rumahnya. Walaupun mereka masih hidup, oleh suku Kajang yang lain, keluarga mereka dianggap mati berkaitan dengan pantangan tersebut. Pola pemukiman suku Kajang didasarkan pada arah ketinggian. Mereka berbeda dengan masyarakat Bugis di Makassar, yang mayoritas pola pemukimannya mengikuti aliran sungai atau pola pemukiman yang linear. Menurut mereka, rumah yang menghadap ke gunung tidak baik jika berhadapan dengan lembah.